Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarifuddin Hidayat selaku mahasiswa gizi dari Unwali Songo Semarang. Dan di sini saya berperan sebagai konselor yang akan membantu Bapak menyelesaikan masalah gizi yang Bapak rasakan sekarang ini. Sebelumnya boleh tahu Pak namanya siapa? Namanya Bapak Idris. Idris. Baik Bapak, sebelum kita mulai konseling pada kali ini saya jelaskan sistematikanya. Jadi kita akan melakukan konseling selama 30 menit, 15 menit. 15 menit pertama kita akan melakukan penilaian masalah. Nanti saya akan mendengarkan keluh kesah Bapak. Saya juga akan bertanya tentang kebiasaan Bapak kayak gitu Pak. Nanti akan banyak pertanyaan. Terus nanti pada 15 menit berikutnya kita akan melakukan program terapi diet yang sesuai dengan Bapak. Nanti Bapak bisa milih program terapi dietnya seperti apa yang cocok dengan Bapak. Oke ya Pak. Bisa langsung saja kita mulai ke tahap pertama ya Pak. Jadi yang pertama saya bertanya tentang ini Pak, berat badannya Pak. Boleh tahu berat badan sama tinggi badan Bapak berapa? Berat badan aku itu 81. Berat badannya 81 kilo ya. 81 kilo. Terus tinggi badannya Pak? Tinggi badan 163. 163 sih. Sebelumnya dengan saya menghitung BMI dulu ya Pak, atau IMT Bapak, supaya mengetahui apakah Bapak ini tergolong kurus, gemuk, atau kelebihan berat badan yang overweight kayak gitu. Sebentar ya Pak. Baik Bapak, ini udah saya hitung ya Pak. Jadi IMT Bapak atau status gizi Bapak itu 30,48. Ini masuk ke obesitas tahap 2. Bapak ini termasuk gemuk Pak, istilahnya. Iya, gemuk. Termasuk gemuk. Ini Dia terasa berat badannya. berat ya Pak. Ya ini juga berat badannya 81 kg, ini lumayan berat ini Pak. Ini kalau dari postur badannya, perutnya ya ini Ya, perutnya tebal yang depan ini kayaknya. Baik Bapak, yang berikutnya saya ingin bertanya tentang ini Pak, riwayat personal atau tentang personal Bapak. Pekerjaannya apa ya Pak sekarang? Sekarang ini jadi petani. Tani, sekarang jadi petani. Dulu guru ngajar di STPA, Guru SLTA, Alia, guru Alia, guru Man Alia. rumah. Sekarang menjadi petani. Sekarang sudah pensiun, terus menjadi petani. Ini buka lahan, menanam sawit. Jadi tiap hari, walaupun gendut kayak gini yo harus ke kebun terus, kerumput, bersih-bersih. Dan alhamdulillah ini sudah tanam, tinggal perawatan ke depan. Ya berarti pekerjaannya pensiun guru, sekarang menjadi petani ya Pak. Untuk alamatnya di Alamatnya di Cahaya Desa Negeri, Jaya Negeri ya. Desa Jaya Cahaya Negeri Dusun 3. Dusun 3 kali 3 ya. Dusun 3, Kecamatan Sukaraja. Usia saya berapa Pak usianya? Usia sudah 60 kan, Sudah masuk 60 tahun ya. ya baru pensiun. Dan baru masuk usia lansia muda ya. Untuk ini Pak, terkait penyakit yang Bapak rasakan, apa namanya itu, diagnosa penyakit yang Bapak temukan itu sakitnya apa Pak? Sakitnya penyakit yang ada sekarang. Oh, ini ada rasa apa ini, pusing-pusing, kolesterolnya tinggi. Kolesterol tinggi.
200 berapa itulah. Boleh minta data itu ya Pak, data rekam medis. Oh, data rekam medis. Iya. Iya, cari dulu. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya baca dulu ya Pak tentang riwayat. Di sini gula darahnya 105 ya Pak, 105 miligram. Ini lumayan normal, karena kalau misalnya diabetes itu kalau 120 masih normal ya. Tapi kolesterolnya tinggi ya Pak, kolesterolnya ini ada 265, ini harusnya 265. 265. Sering ngerasa pusing gitu Pak sama pegel-pegel. Pusing-pusing itu, tahu pegal-pegal itu. Rasanya berat di kepala, di belakang sini lah berat rasanya. Iya. Bicara Pusing terus badan itu lah pegal-pegal. dan juga pegel ya. Berarti pegalnya di badan, terus tuh pusing, terus tuh di kaki tangan juga ada pegel-pegel gitu ya. Di kaki, kakinya juga rasa berat, tebal, Kakinya sakit. Untuk mual-muntah lagi itu ada Pak? kalau mual-mual yo, kadang-kadang mual-mual. Kadang mual, kadang. Kira-kira dalam seminggu berapa kali Pak? Bisa ya? Bisa sampai berapa kali ya? Kadang-kadang 3 kali, 2 kali. Ini asam uratnya juga normal di sini ya Pak. Untuk penyakitnya Pak, tadi kan gejala-gejala penyakit yang dirasakan. Ini kalau untuk penyakit yang secara khusus Pak, apakah Bapak menderita suatu penyakit sekarang? Oh, punya penyakit yang sudah lama itu. Sejak kecil belum sekolah aku pernah kena ambien. Kena ambien ya? Lalu mesin itu berdarah itu. Untuk sebelum sekolah dan sudah kelas 1 SD. Yo, aku masih ingat masih. Tapi sudah kelas 2, 3 sampai SMP, SMA enggak lagi. Masuk perguruan tinggi juga enggak. Jadi saya dewasa. Setelah kerja inilah sudah usia kerja, kambuh lagi itu di waktu aku ada kegiatan tanam-menanam. Kayak berkebun gitu. Tomat, nanam terong, tiap hari kerja balik sekolah balik ngajar, kerja itu. Nah, itulah mulai kambuh lagi itu. Ambiennya kambuh. Pernah melakukan operasi Pak atau kegiatan apa gitu, pengobatan ambiennya? Operasi kalau pengobatan itu yo sering. Juga itu sampai terjadi operasi dipotong gitu. Ada yang dibuang, dipotong bibirnya, dibuang sebagian itu. Tapi walaupun sudah dipotong sembuh, masih sering kambuh. Sampai sekarang masih sering kambuh Pak? Masih. Kalau untuk hari ini Pak, apakah kambuh? Hari ini ada juga kalau malam sedang tidur itu ada rasa-rasa nyeri. Itu yo begah-begah akibat kerja berat jadi kebun. Jadi karena udah selesai jadi pensiun kayak gitu, terus jadi petani, akhirnya kerja gitu. Nanti itu akan saya tanyakan kegiatan dunia sehari-hari. Usianya 60 ya Pak, usianya 60. Udah itu kalau boleh tahu Pak, tekanan darah Bapak berapa tekanan darah? Apakah sempat mengecek tekanan darah? Ini tekanan darah ini tinggi 140 per 90. 140 lumayan tinggi ya, 140. Itulah pusing-pusing terus itu kepalanya Ini berat. kebanyakan kegiatan, kolesterolnya juga tinggi. Ya. Ini saya tanya ke bagian riwayat makan ya Pak, biar saya tahu juga bagaimana
kualitas bapak sama banyaknya yang bapak makan itu bagaimana sehingga mengakibatkan bapak obesitas dan kolesterol tadi tinggi serta juga ada hipertensinya. Ini untuk makannya pak, bapak biasa makan sekali berapa kali? Kalau makan itu 3 kali. Makan 3 kali. Terus di jeda 3 kali ini pak, apakah ada makan lagi? Kayak makan Ya kan ngemil-ngemil ya biasa, terus pisang goreng itu biasanya. Memang biasa pisang goreng nggak pak? Itu setiap hari atau cuma dalam seminggu Ya, atau kalau pergi ke kebun di sana ada orang kerja, aku yang bawa. Nah, orang kerja kan terus ada. itu hampir setiap hari atau gimana? Ya hampir setiap hari Jadi hampir setiap hari mengkonsumsi gorengan. goreng ya, Gorengan. tahu goreng, tahu sumpel, sama pisang goreng itulah yang mesti ada. Banyaknya berapa pak? Banyak dari Kalau makan aku ya sampai 2, 3, 4, ada 4, 3 sampai 4 kak. 42 ya pak? Iya 42. Lumayan. Untuk konsumsi minumannya pak, ini gimana? Konsumsi minuman. Kalau Jadi waktu kegiatan itu minum kopi itu atau minuman berenergi atau enggak? Atau minumnya itu minumnya putih, Teh, iya. kadang-kadang bawa teh, teh? kadang bawa teh manis. Konsumsi tehnya sehari berapa kali? 1, 2? Ya, kalau pagi-pagi bangun tidur itu minum teh. Itu pakai gula atau tidak pak? Kalau boleh tahu. Ya kadang-kadang Kadang aja pakai gula. kadang ya. Jadi nggak terlalu sering Kalau ya. ada gula ya dikit niat, Sesendok, nggak sampai ngepras itu, setengah sendok. setengah sendok kira-kira itu. Hmm. Nah kalau ke kebun bawa teh ya, bawa minum teh ya, kadang-kadang aja. Tehnya berarti ini teh yang semi hambar ya, agak-agak hambar. Iya. Yang penting nggak pahit. Ini kalau boleh tahu pak, riwayat makan biasanya pagi sarapan atau tidak? Kalau pagi-pagi mau berangkat sarapan, kalau di rumah belum sarapan aku nasinya bawa ke kebun. Nanti sarapan di kebun jam 8, 9. Itu sarapannya. Sarapan itu mesti itu, mesti bawa. Lauknya apa pak? Biasanya kan pagi makan pakai nasi kan pak? Lalu ya pagi-pagi pakai nasinya ya biasanya tempe, kadang-kadang atau ikan. Ikan, tempe gitu ya. Tempe, kadang ada telur, Daging itu pak, sama ayam. dagingnya sering bawa daging. Daging sama ayam berarti lumayan ya. Iya, ayam potong, Tempe sama tahu biasanya juga. tahu yang biasa. Kedelai gitu ya. Ini untuk asupan nasinya tadi pak berapa banyak? 1 centong, 2 centong, atau berapa? Iya, aku ya 1 centong Ya. lebih. 1 centong setengah ya. Iya 1,5 kayak. Terus untuk asupan tadi dagingnya pak, banyaknya seberapa? Apakah 1 potong saja atau 2 potong? Kalau makan aku 2 potong daging, Daging 2 potong. ayam ya 2 potong. Tempe sama tahunya pak, itu berapa? Iya, biasanya kalau tempenya tipis-tipis ya sampai 3 atau 4. Ya atau 4. Tapi kalau misalnya tebal itu 1 atau 2? Yang paling 2. Terus ada tahunya itu yang segitiga itu. Ini dicampur pak, jadi tempe sama tahu atau tempe saja gitu. Ya kalau tempe biasanya aku ada tempenya, ada tahunya. Tempe tahu. Terus sayurnya pak, ini dikonsumsi apa saja sayurnya? Sayurnya yang sering itu sayur apa itu kangkung, kadang-kadang pucuk ubi. Untuk sayur yang lain, entah itu kayak sop
mungkin, atau enggak tuh bayam. Bayam Enggak. ya, bayam ya kadang-kadang, Ini kadang-kadang bayam kadang-kadang. bayam ini lumayan sih. Asupan sayurnya udah bagus. Ini sayurnya biasanya berapa? Banyaknya berapa, Pak? Sayur. Iya, 1 gelas kah, setengah gelas kayak gitu. Aku itu kalau makan itu sayurnya itu yang sering banyak, Paling banyak. air. Iya, suka makan banyak sayur. Ya, enggak. Sayurnya banyak aku. Udah baik sih. Untuk buah-buahannya, Pak, kira-kira dalam sehari ada konsumsi buah-buahan gitu? Ya, kita orang petani itu kalau sedang ada buah, ya bisa tiap hari, Tiap hari. yang sering bisa Pisang ya, Pak? tiap hari. Pisang hampir tiap hari. Untuk mengkonsumsinya biasanya 1 buah atau 2 buah? Ya, sampai 3 Sampai buah 3. dalam sehari. Ini dimakan kayak habis makan besar, juga dimakan konsumsi berarti makanan selingan berarti ya. Makan selingan ya, untuk makan selingan. Makan selingan. Si buah. Ini tadi kan makan pagi ya, Pak. Tadi makan pagi nasi. Apakah makan siangnya sama seperti makan pagi atau tidak? Kalau makan siang tuh aku gini porsinya tuh lebih dikit, nasinya lebih dikit Nasinya jadi daripada yang pagi. 1 centong aja gitu, Pak. Awalnya Ya, cuma. ya, centong. Tapi lauknya masih sama, Pak, lauknya. Lauknya yang seringnya sama dengan pagi. Jadi kalau pagi masak sama kayak siang. Siang Paling yang beda cuma malam gitu ya, Pak. ya, Untuk malamnya biasanya konsumsi apa, Pak? kalau malam itu kalau makan itu yo sering ada dikasih ikan itulah, Si kayak ikan itu sering. Terus ikan yo sama tempe, sayur konsumsi juga kan? sayur yo. Tapi sayurnya sama pagi atau beda? Iya, biasanya itu bangsa apa itulah yang kuning-kuning itu yang dipotong-potong itu Kentang. kentang sama apa itu yang panjang kuning-kuning itu Kentang, itu wortel. wortel, Ya, kentang wortel. kentang wortel ya, campur kangkung, kadang-kadang kubis. Ini udah asupan makanan dari sayur juga baik. Jajanan snacknya tadi cuma gorengan ya, Pak? Apa ada jajanan lain gitu yang dikonsumsi? Seperti misalnya makan roti atau makan biskuit? Kalau sore-sore kita salat isya, aku ada disediakan roti, Kasih flash. roti. Jadi kalau sore-sore sudah isya itu ya makan roti. Kadang-kadang pagi-pagi minum teh itu ya dengan roti pagi-pagi. Ya, ini asupan roti ya. Takarannya rotinya berapa? 1 toples, 1 piring, atau 5? Iya, kalau roti yang kayak Mary palingnya 3-4 ya, kalau sebangsa Mary itulah Sore berarti ya. 3-4 udah kenyang. Terus untuk itu, Pak, apa namanya, sebelumnya udah pernah menerima itu, Pak, edukasi gizi belum? Atau enggak tuh, apa ya, kayak informasi gizi gitu, baik itu dari puskesmas, posyandu, atau ya rumah sakit gitu terkait gizi, udah pernah dapat belum, Pak? Kayaknya aku belum pernah. Pernah ya? Ya, aku beli sendiri makanan kue beli sendiri. Jadi udah pernah dapat edukasi dari pihak sana? Ya belum dapat ya, belum dapat pendidikan pengarahan. Ya paling kalau
sedang berobat itu nanti dokter yo mengasih tahu makanan yang boleh sama tidak makanan boleh. ya makanan yang boleh yang dilarang itu kalau kedatangan dokter ada saran. Saran. Ini kalau untuk aktivitas fisiknya Pak, Bapak kalau pagi melakukan olahraga atau tidak? Kalau pagi paling-paling aku ya kadang-kadang aja Ada olahraga ya? ya bangun tidur kita salat subuh jalan-jalan tapi ya nggak jauh Nggak jalan-jalan gitu ya Pak? cuma di depan rumah dalam rumah Yang penting gerak gitu Pak. yang penting gerak Durasinya berapa Pak biasanya? ya paling ya 15 menit 10 menit 10 sampai 15 menit. Aktivitas fisiknya sudah. Terus kalau untuk tidurnya Pak, biasanya tidur jam berapa ya kalau gitu? aku ini setelah pensiun banyak dan banyak kerja di kebun itu kalau menjelang isya itu sudah ngantuk itu Kalau udah isya tidak bisa sudah sholat isya itu sudah tidur tidurnya berarti sekitar jam 8 jam 9 gitu ya? ya, jam 8 itu jam 8 sudah tidur nanti malamnya yo nggak bisa tidur sampai pagi Nanti tiba-tiba bangun gitu ya tengah malam. ya Jam bangun 2 ya. bangun banyak banyak Ada pikiran. ya nggak kepikiran memang apa rasanya sudah kenyang gitu sudah kenyang Udah cukup gitu nih gitu. sudah Itu cukup kan nggak bisa. itu sudah cukup. Kalau aktivitas di kebunnya itu Pak berapa lama ya kira-kira? Kalau di kebun itu kerja-kerja kan aku kan ada orang yang kerja paling batu-batu itu mengawali orang kerja mengarahkan orang kerja Berarti tugasnya mengarahkan ya Pak? bukan aku kerja sendiri di situ ya kerjanya tuh sebentar-sebentar aja sebentar nggak tahan kerja lama. Ini pulangnya berarti kalau misalnya pagi berangkat paginya berangkat jam berapa Pak? Nah, kalau pagi itu jam 7 lewat lah Lewat 4:08 pulangnya. nah, pulang itu kalau sudah ada azan asar balik terasa balik Dan berarti ini datanya sudah lengkap. Kita lanjutkan nih Pak ke bagian diagnosa gizi. Jadi begini ya Pak, dari diagnosa gizi yang telah saya analisis tadi, Bapak itu kurang pengetahuan terkait zat gizi karena Bapak itu kurang terpapar informasi gizi kan sebelumnya, baik itu dari puskesmas, posyandu ataupun dari orang-orang sekitar. Ini ditandai sama kebiasaan makan Bapak tadi berlebihan. Nah, yang dari Bapak tadi berlebihan karena makan tadi berlebihan. Makan gorengan itu harusnya cukup ya sekali lah, jangan sampai 3-4 potong kayak gitu dan sekali makan. Terus untuk tadi kayak makan jajanan ini juga tadi juga lumayan banyak ya kalau saya pikir tadi, soalnya asupan makannya juga ini kira-kira lumayan banyak ini, kayak ada lauk ya, lauknya tadi buah potong kayak gitu, ayamnya. Mungkin ini yang penyebab kolesterol Bapak meningkat karena Bapak makan tuh kayak daging-dagingan kayak itu lumayan banyak. Bagus sih konsumsinya, tapi kalau misalnya saya nggak tahu misalnya apakah cuma Bapak itu minyak yang udah dipakai buat goreng dipakai lagi buat goreng lagi. ya kadang-kadang udah dipakai lagi Konsumsi santan juga ada Pak, konsumsi santan juga. santan itu ya sering juga kan Pantes. Jadi ini penyebab kolesterolnya tadi ya begitu. Asupan garamnya yaitu ya dari gorengan tadi, terus dari makanan santan, dari ayam-ayaman atau ikan-ikanan yang Bapak konsumsi tadi. Jadi ini Bapak ini kurang pakai informasi. Jadi masih belum bisa milih makanan dengan tepat.
Ini jadi kita akan melakukan intervensi gizi ya Pak. Intervensi gizinya ini kita akan mengangkat berat Bapak dan badan Bapak. Iya, iya. Jadi Bapak saya punya beberapa opsi nih Pak. Yang pertama diturunkan seperempat kilo, yang kedua setengah kilo, yang ketiga 1 kilo. Bapak mau pilih yang mana Pak? Untuk Menurunkan berat badannya. badan Yang mau seperempat kilo dulu kah? Atau mau yang setengah kilo? pakainya ya dikit-dikit, kalau banyak nanti ngedrop. Iya, karena aktivitas fisiknya tadi juga berkebun ya Pak, pulang sore. Iya, gitu. Ini kita turunkan seperempat kilo dalam waktu seminggu. Berarti ada pengurangan energi sebanyak 250 kalori gitu Pak. Bersedia ya Pak? Ya kalau bisa Bapak ya istirahat dulu lah untuk supaya ambilnya masih sering kambuh juga kan Pak. Masih. Ini juga ya kurangi. Ini nanti jadi kita akan menurunkan badan Bapak biar supaya berat badan Bapak turun. Jadi kita turunkan juga biar enak, biar gak ada penyakit komplikasi yang akan datang. Soalnya dari berat badan yang berlebihan ini bisa mengakibatkan penyakit jantung, diabetes dan seterusnya Pak. Terus nanti kita juga ini tujuan dietnya ya Pak. Tujuan dietnya menurunkan berat badan Bapak. Terus yang kedua itu menormalkan tekanan darah Bapak. Sama yang ketiga ini kita akan meningkatkan kemampuan Bapak terkait pola makan yang benar sama gaya hidup yang sehat Pak. Terus untuk dietnya saya punya leaflet untuk dietnya saya Pak. Ini ada leaflet dan juga saya siapkan juga. Jadi yang ini yang untuk bahan makanan pelengkap. Ini bukan leaflet sih, tapi ini kayak lebih ke buku, tapi belum jadi buku. Terus ini ada leafletnya. Nah ini mau saya jelaskan ini tentang yang ini dulu Pak, BMP, bahan makanan pelengkap. Soalnya nanti berkaitan dengan rekomendasi diet Bapak. Nah, di sini kan ada kayak gini kan Pak. Ini bahan makanan pelengkap, ini satuan bahan pelengkap. Di sini kan golongan 1 berarti karbohidrat. Jadi kalau Bapak makan nasi banyaknya 100 gram atau 3/14 atau tadi satu centong, itu tuh setara sama kayak makaroni ini Pak. Makaroni sebanyak setengah gelas. Atau dia sama kayak Bapak makan kentang sebanyak 5 buah kentang kayak gitu. Ini sama juga dengan Bapak tuh konsumsi bihun atau tahu kan Pak, bihun mie kayak gitu. Mie ya. Jadi Bapak kalau makan nasi ini sebanyak 100 gram tadi, 1 centong tadi. Kalau misalnya Bapak nggak mau makan nasi baru bisa ganti sama makanan lain, yaitu nasi hitam atau roti putih atau apa jenisnya. Nanti berkaitan sama di sini. Terus nanti di bagian nih golongan kedua ada protein hewani juga Pak. Ayam, biasanya ayam satu ini ya 40 gram, satu potong ya Pak. Iya. Tanpa kulit satu potong. Misalnya Bapak nggak mau makan ayam nih atau nggak ada ayam, Bapak bisa makan ikan segar atau kepiting jangan, kolesterolnya tinggi. Pokoknya makan seafood dijauhi dulu ya Pak. Jauhi, karena kolesterolnya tinggi. Bapak juga bisa makan kayak apa ya? Ini untuk kasih namanya ini. Ada daging sapi seberat 35 gram atau satu potong sedang kayak gini. Terus juga ada telur ayam, tapi telur ayamnya usahakan makan yang putihnya aja, jangan yang kuningnya. Nanti kan di sini kan ada ini Pak, nih nasi porsinya itu ini satu, ini 2. Oke, nanti bisa kayak nasi sepagi hari makannya nasi, terus sama ada lauknya, terus juga lauknya nabati sama hewani. Ini bisa kayak dari hewan sama dari tumbuhan. Kalau dari hewannya bisa ayam, bisa ikan, pokoknya bagus semua konsumsi. Ini usahakan makanannya ini banyaknya di itu ya Pak, kayak direbus atau dikukus. Jadi kan kayak penggunaan minyaknya agak berkurang, sama nggak perlu asin-asin banget makanannya. Ya Pak, di sini juga ada. Ini selingannya Bapak bisa pakai buah pisang, buah pepaya kayak itu, bisa roti juga, bisa puding, bisa ini Pak. Jadi sini udah ada takarannya semua, nanti tinggal dicocokkan sama BMP-nya Pak. Ini saya letakkan di sini dulu. Jadi udah paham ya Pak pembagian BMP-nya. Terus di sini ada juga ada leaflet hipertensi untuk menangani hipertensi Bapak. Ini ada hipertensi, tekanan darah tinggi. Hipertensi ada tekanan darah tinggi. Ini nah lihat nih Pak, ada resikonya nih. Resikonya tuh obesitas, rokok, kurang aktivitas,
konsumsi garam berlebihan sama stres. Jadi bapak jangan banyak stres karena banyak pikiran, kurangi konsumsi garam juga, kurangi aktivitas fisik yang berlebihan. Kurang aktivitas fisik maksudnya tuh bapak diam kayak gitu, sedentary lifestyle, kayak cuma diem aja tanpa olahraga, itu kurangi. Bapak merokok tidak kan? Enggak merokok, enggak bapak. Alhamdulillah udah bagus. Terus ya ini obesitasnya ini yang mengakibatkan tadi, ini bapak gejala yang mengakibatkan tadi hipertensi itu. Hipertensi itu bisa mengakibatkan banyak penyakit yang berbahaya pak, orang baik. Ini hipertensinya tadi, hipertensi sudah, terus makan berbuka sudah. Terus ini ada diet gizi seimbang. Nah sini kan ada isi piringku pak, bentuknya bulat nih. Nah ini bisa sebagai acuan bapak. Ini kan sepertiga nih pak, ini. Nah sepertiga ini buat nasi, sepertiga lagi buat sayuran. Terus kan ada bagian sepertiga lainnya, ini buat sayuran sama buah-buahan. Itu ya pak, ini nanti jadi patokan makan bapak untuk piringnya kali ini. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu pak, kalori bapak jadi 750 kalori kalorinya. Ini tadi sudah saya hitung barusan. Jadi untuk energi bapak ini sebanyak 750 kalori. Hasilnya ini tadi 2000 kalori. Karena harian bapak aktivitasnya lumayan berat. Tapi karena sekarang lagi istirahat, udah bisa beraktivitas banyak dan ingin menurut badan, jadi sebanyaknya ini pak, ini kalorinya 1750 kalori. Nanti ini bisa diakumulasikan dalam menu bapak ini ya pak. Protein juga ada. Ini kalau misalnya bapak nggak paham ini nggak apa-apa, tapi pokoknya yang penting asupan makannya dikurangi pak, sama sesuai dengan tadi isi piringku bentuknya, sepertiga buat lauk, sepertiga buat itu sepertiga itu buat sayur, sepertiga lagi buat nasi, terus sepertiga lainnya buat buah-buahan sama lauk-lauk tadi. Terus saya akan membahas makanan yang boleh sama tidak boleh ya Pak. Ya saya taruh di sini buat nanti dibaca-baca. Makanan yang tidak boleh sama yang boleh. Kayak makanan yang boleh Bapak makan itu daging-daging boleh, tempe-tempean, kacang-kacangan boleh, cuma jangan yang asin. Lalu untuk makanan yang tinggi kolesterol kayak kuning telur dijauhi. Makanan seafood, makanan laut kayak gitu dijauhi. Itu makanan yang digoreng pakai minyak 2 kali sampai 3 kali juga dikurangi ya Pak. Asupan garamnya karena Bapak tadi hipertensi, jadi 1 sendok teh ya Pak. Saya harus 1 sendok teh aja, jadi jangan banyak, jangan berlebihan. Terus ya untuk makannya jangan makan jeroan Pak, sama makanan bersantan, kurangi dulu. Terus untuk aktivitas fisiknya Pak, ini kan Bapak tadi olahraganya udah lumayan baik walaupun cuma jalan-jalan. Tadi bisa nggak Pak agak ditingkatin dikit kayak jadi jogging gitu atau senam selama 15-30 menit dalam seminggu, karena kita berniat menurunkan berat badan Bapak. Gimana Pak? Siap? Ya usahakan lah. Usahakan. Kan cepet capek ya. Ya bertahap Pak. Bertahap. Kalau misalnya jogging nggak kuat ya senam aja Pak. Senam. Jadi pasang radio atau pasang setelan musik kayak gitu dari HP itu bisa senam. Gitu ya Pak. 15-30 menit dalam seminggu. Udah. Terus ini kita buka lagi ya. Jadi tadi program diet yang dipilih tadi penurunan berat badan sama pemilihan makanannya untuk lebih baik ya Pak, pemilihan makanan. Terus sama aktivitas fisiknya. Ini apakah Bapak berkomitmen Pak untuk menjalankannya Pak? Ya usahakan lah, supaya badan saya itu sehat itu, supaya rasa ringan, badannya ringan. Ini kalau keadaan seperti saya yang sekarang ini, salat aja berat itu. Berat. Sholat duduk apa berdiri Pak? Ya kadang-kadang sering duduk. Kalau baru pulang dari kerja itu kakinya kan berat itu, tegak itu. Oh iya Bapak. Tegak. Tadi saya lupa jelasin juga sama untuk dietnya. Kurangi aktivitas berat.
karena kalau aktivitas berat bapak banyak lakuin nanti bapak banyak mengedan atau nafas itu kayak gitu bapak artinya. Jadi mohon maaf kayak tadi, nanti kan lama-lama nanti ambilin bapak bakal kambuh, bakal luka. Terus kurangi kebanyakan duduk, kurangi pak, kayak gitu kurangi TV atau duduk santai kayak gitu kurangi. Perbanyak ya kalau nggak tiduran ya aktivitas fisik gerakan gitu pak, supaya bagian badan ini tidak tertekan. Akhirnya nanti kan apa ya, supaya ambilnya nggak sering mampu. Kurangi makanan-makanan yang pedas, perbanyak makan makanan berserat. Jadi kayak saya snacknya mungkin bisa diganti dari kayak gorengan tadi jadi buah-buahan. Nanti kalau ke kebun atau ke lahan kayak gitu bawa pisang biasa, pandan kayak gitu, itu lebih sehat. Pisang atau pepaya atau semangka juga boleh, yang lebih sehat. Jadi apa? Itu bapak berkomitmen. Sebelumnya ada yang tanyakan pak? Kayaknya sudah Sudah. cukup. Nanti sambil baca-baca Kalau ada yang nggak nanti paham bisa ditanyakan. pas itu yang bisa tanya lagi. Baik pak, kalau boleh tahu kesimpulan diet pada kali ini apa pak? Bisa dijelaskan biar saya mengerti tingkat pemahaman. Dietnya ya makan ini dikurangi Kan jajan dari kurang biasanya itu ya dikurangi juga terus makannya olahraga dan banyak olahraga ya. olahraga diperbanyak Ya, terus ya minumnya teh ya manis kurangi kurangi ya. banyak minum putih. Agak juga putih 8 gelas per hari. Ya, Iya. 8 gelas 2 liter. Ini Pak, ini Bapak berkomitmennya tadi telah berkomitmen menjalankannya. Bapak juga sudah paham. Saya tanya tadi juga paham, juga tidak ada yang dijelaskan. Untuk evaluasinya ya Pak, nanti mohon selama ke depannya kita akan bertemu lagi Pak pada tanggal 6 September. Jadi pada 2 minggu yang akan datang. Jadi bisa Bapak setiap minggunya Bapak menimbang berat badan Bapak, lalu mencatat apa saja setiap hari ya Pak, mencatat apa yang Bapak makan. Jadi pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa. Lalu kalau saat di luar rumah makan apa saja silakan dicatat. Biar nanti tahu, saya tahu Bapak makan apa aja. Kalau tiba-tiba programnya gagal ini selama 1 minggu, berarti kan ada yang salah, bisa kita perbaiki bersama. Silakan dicatat. Terus kalau misalnya Bapak menemukan hambatan ya, hambatan dalam program diet ini, Bapak bisa ceritakan nanti. Bisa dicatat juga, maksudnya dicatat, bisa diceritakan. Kayak misalnya Bapak waktu kegiatan dietnya nggak berhasil gara-gara makanan di rumah terlalu banyak. Kalau nggak ada yang dihabisin nanti mubazir gitu kan. Nanti kan itu mubazir, jadi Bapak habiskan kayak gitu. Itu kan jadi hambatan juga, nanti bisa diceritakan. Tolong dicatat hambatan apa saja yang Bapak temukan. Sudah jelas ya Pak? Iya. Itu sebelumnya terima kasih Bapak telah mau berkonsultasi dengan saya. Kita juga sudah membahas tadi program diet yang sesuai dengan Bapak. Juga Bapak sudah menerangkan kembali apa yang sudah Bapak dengarkan tadi. Saya ucapkan terima kasih ya Pak, mohon diterapkan dan tetap semangat. Semoga dietnya ini berjalan lancar dan berat badan Bapak turun, ambilnya juga tidak kambuh. Ini bisa saya akhiri ya Pak. Saya undur diri. Kalau sudah tidak lagi saya undur diri, saya pamit. Saya mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.